Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, biar dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistri wamu. Mantap, semoga di sore hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah itu dan kasih karunia yang luar biasa itu akan terus mengikuti kita seumur hidup kita. Puji nama Tuhan. Tadi pagi saya di belakang pohon nanas, sekarang ini di pohon kates yang sedang saya remajakan, karena ini sudah tua, ada beberapa ini sudah tua, dan ada beberapa pohon yang sudah saya lagi ini sudah keluar mulai buah kecilnya. Sana masih awal ya, masih 30-an senti lah. Mengantisipasi kalau ini tidak lagi berbuah ya, batang ini ya, ini akan bisa melahirkan generasinya. Yang mau saya katakan adalah kita kadangkala dalam kehidupan kita ketika diberkati Tuhan, kita lupa memberkati. Sampai pada akhirnya pada saat puncak kita lupa bahwa harus ada sebenarnya menjadi penerus supaya ada terus akan berbuah dan berbuah, atau generasi kita yang berbuah sama dengan apa yang kita hasilkan. Artinya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang baik. Puji nama Tuhan. Dan saat sore hari ini saya juga ingin menyampaikan sambungan dari cerita yang saya katakan waktu badai datang. Nah, waktu badai datang kita melakukan firman Allah, apa yang Tuhan mau itu kita lakukan, maka akan ada hadiah yang kita peroleh dari Tuhan. Karena panjang, maka saya akan menjadikannya menjadi dua bagian. Yang saya buat dulu ya, itu hadiah kalau kita taat ya. Hadiah kalau kita taat. Jadi ada hadiah kalau kita taat ya. Dan apakah hadiah yang Tuhan sediakan kalau kita taat ya? Hadiah yang Tuhan sediakan kalau kita taat, yang pertama adalah kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Haleluya. Mungkin badai kehidupan kita belum berlalu ya. Mungkin kesusahan kita belum berlalu. Mungkin jawaban doa kita belum dijawab. Tapi kita merasakan kekuatan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan buat kita bersuka cita, Tuhan buat kita bersenang-senang. Karena apa? Karena ketaatan kita tadi kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kita taat kepada Tuhan seperti yang saya katakan, ya, ketika apa yang Tuhan mau ketika badai itu datang, saya coba rangkum kembali. Tuhan mau kita matikan mesin dulu. Terus yang kedua, Tuhan mau kita melihat tetangga kita. Ya, Tuhan mau kita jaga hati dan jaga mulut kita. Jadi, dan ketika kita lakukan firman Allah itu, janji Tuhan ini akan kita peroleh. Hadiah, ada hadiah kalau kita taat. Yesaya 58 ayat yang ke-14. Yaitu dikatakan firman Allah di sana, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi kita sebagai orang yang percaya ya,
Jangan takut bahwa ketika kita taat pada firman Allah, kita melakukan apa yang Tuhan mau, ada hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sebelumnya kita berdoa, Tuhan Yesus, Bapak Ibu kami yang terkasih, para Bapak Gembala, para Bapak-Bapak, para Ibu Gembala, para orang-orang yang sebaya dengan kami yang mendengarkan firman Allah ini, kiranya Tuhan memberkati. Kalaupun mereka menggunakan ini sebagai khotbah mereka, kiranya Tuhan menolong sehingga kami sama-sama bisa memberkati yang lain. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Kiranya kalau para orang tua kami mengalami hal-hal yang sesak dalam hidup mereka, seperti badai datang, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi ketika kami mentaati apa yang Engkau mau, maka kami akan mendapatkan reward dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi dikatakan yang pertama adalah kita bersenang-senang. Walaupun mungkin badai kehidupan kita belum berlalu, kita masih mengalami, masih tetap dalam masalah kita. Tetapi yang kita rasakan, kehadiran Allah, kekuatan Tuhan telah memberikan kita sukacita yang begitu luar biasa. Sehingga dengan itu kita yakin bahwa Tuhan juga akan menolong kita. Karena sukacita yang demikian yang luar biasa itu. Masih ingat perkataan Ayub, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang, tapi terpujilah Tuhan ya yang telah mengambil dengan caranya sendiri. Jadi Allah memberikan badai itu kepada kita bukan maksud untuk menyiksa kita, tapi bagaimana ketekunan kita, apakah kita mau mematikan mesin kita atau duduk diam di bawah kaki Tuhan, atau berdoa kepada Tuhan, atau membaca firman Allah untuk meminta hikmat yang dari Tuhan itu mengalir. Nah, ketika engkau melakukan seperti apa yang Tuhan mau, dikatakan engkau bersenang-senang bukan karena hebatmu, bukan karena engkau perkasa, bukan karena engkau luar biasa, bukan karena engkau sudah mendapat jawaban, tapi karena Tuhan membuat engkau bersenang-senang. Dan tentu sebagai orang yang percaya, kita tentu mau bersenang-senang, bukan karena doa kita sudah jawab, bukan karena kita sudah mengalami penyelesaian badai yang kita yakin pasti selesai, tapi kita bersenang-senang itu karena Tuhan, karena kehadiran Tuhan, karena sukacita Tuhan yang ada dalam kehidupan Bapak, Mama, Ibu, Saudara sekalian. Jadi nggak perlu takut kalau kita sebagai orang-orang tua yang sedang menghadapi badai, matikan mesin rohani kita. Ingat bahwa akan ada sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau akan bersenang-senang bersama dengan Tuhan. Dan ketika engkau taat, ketika kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan bersenang-senang. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kedua, hadiah yang kedua, Tuhan buat kita melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Alkitab mengatakan kita lebih daripada pemenang. Jadi kalau kita taat, kita akan dibuat menjadi pemenang. Melintasi bukit-bukit persoalan kita, melintasi badai kehidupan kita, melintasi gurun kehidupan kita, melintasi keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya. Ini ada orang yang tidak mau melintasi badai kehidupannya, korup. Ya. Itu kalau saya lihat gelarnya itu profesor, doktor, macam-macam itu ya. Dan kemudian mendapat penghargaan 2 kali dalam 1 tahun. Suatu prestasi yang sangat luar biasa. Tapi kehebatan seseorang bukan karena dia mendapatkan hadiah penghargaan dari presiden sampai 2 kali. Kehebatan Anda ditentukan bagaimana Anda hidup dengan Tuhan. Apakah Anda masih mau peduli kepada orang lain? Apakah kita mau menikmati, bahkan menghancurkan sendiri? Sekarang di dalam penjara, kita memang patut pengadilan memang belum memutuskan. Tetapi yang mau saya katakan adalah bukti-bukti yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Saya ketika sering mengkritik bahwa seolah-olah itu uang-uangnya begitu luar biasa. Bayangkan
orang yang tidak yang lagi didisiplin pun perusahaannya dikasih tetap 6 juta per hari. Dan belum lagi proyek-proyek ini dan itu. Aduh, yang salah kalau menurut saya itu bukan untuk kepentingan yang seharusnya mendapat. Seperti saya katakan tadi, kalau memang pemerintah mau perhatikan, mau peduli kepada masyarakat miskin, kucurkan saja langsung, bubarkan itu BGN. Karena apa? Rakyat akan mendapat sesuatu yang jauh lebih baik. 6.500.000 itu cukup untuk membuat mereka surplus, mengatasi stunting bagi keluarga-keluarga yang miskin, bagi keluarga-keluarga yang menengah mungkin juga prasejahtera, tapi dengan 6.500.000 mereka dapat per bulan. Ya tentu saya tidak perlu iri kan. Kita masih bisa menggunakan tenaga kita masih bisa menggunakan pengetahuan kita untuk bisa mendapatkan nafkah kehidupan. Tapi kepada mereka yang pada akhirnya hanya dapat 600.000 satu bulan dari 6 juta. Distribusi yang sangat panjang. Anda tahu, kalau distribusi yang sangat panjang dalam sebuah perdagangan, maka harganya akan semakin meningkat. Ini distribusi yang semakin panjang, harganya semakin menurun. Karena saya tahu apa itu perdagangan, karena saya menjadi pelaku usaha. Jadi saya tahu betul bahwa perdagangan yang semakin panjang, harga di tingkat konsumen akan mahal. Tetapi BGN yang begitu luar biasa panjangnya bukan tambah naik, tapi tambah turun. Aduh, kasihan deh lu. Ya kan kasihan masyarakat. Kenapa harus didirikan itu? Dengan alasan apa? Kalau memang mau bangun, langsung cairkan ke nomor rekening. Pantau. Kan sudah ada orang-orang yang siap katanya untuk membuat aplikasinya dan Anda bisa monitor apa saja. Dan mereka bisa memonitor apa saja yang mereka makan hari itu. Dengan memberikan foto-foto mereka yang betul-betul mereka nikmati, mereka adakan, bukan sekedar foto, bukan. Dan itu saya yakin bukan hanya 1-2 orang yang makan. Seluruh isi rumah tangga itu akan menikmati yang baik. 6.500.000 itu dengan 200.000 saja mereka gunakan, itu sudah sangat berlimpah. Udah ada daging, udah ada mie, udah ada telur, udah ada susu, udah ada semua, bisa dinikmati oleh satu buah keluarga. Kita pikirkan dengan baik-baik. Apakah kita betul mau menolong mereka yang miskin itu? Ataukah kita mau memanipulasi keadaan mereka supaya orang-orang pejabat-pejabat yang cinta akan proyek, supaya dengan proyek itu semakin yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Pemerintah saya berharap dengan bijaksana sampaikan saja uang itu. Kalau memang Anda cinta rakyat Anda kepada yang miskin, tanpa harus panjangnya distribusi dari Dinas Kesehatan langsung. Betapa senangnya mereka, Bapak akan dipuja-puji sebagai presiden yang memperhatikan rakyat. Kalaupun, saya katakan, kalaupun tidak bisa 6.500.000, ya 4 juta lah ya. 4 juta juga sudah cukup. Istilahnya 4.500.000 lah, supaya sejuta bisa 150 mereka sambil usaha yang lain. Ya, bahagia dah mereka. Apa yang dikatakan oleh tugas undang-undang itu mensejahterakan rakyat. Anda menjadi presiden yang pertama betul-betul mensejahterakan rakyat. Karena apa? Anda supply terus-menerus sampai mereka mandiri. Kalau mereka sudah mandiri dengan uang yang sekian itu, ya segera pindahkan kepada yang lain. Ya, jadi tapi kadangkala kita juga ya
seperti di Maluku Utara ada saja itu. Saya dengar ada itu apa yang kepala desa yang hanya keluarganya saja yang dapat. Berat itu, ya. Itu nggak adil itu namanya, ya. Tapi untungnya Ibu Shirley begitu membuat sambil guyon tapi kena gitu. Mau naik 2 periode, ya lakukan yang baik. Nah itu, ya. Ya tidak terus dihukum, tidak, karena humorisnya juga cukup tinggi. Nah, jadi dalam kehidupan kita, yang hadiah yang kedua yang kita nikmati dari Tuhan ini adalah Tuhan buat kita melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Tuhan punya kendaraan kemenangan bagi kita, agar kita betul-betul berkemenangan. Sebab firman Allah dalam Roma 8 ayat 37 bahwa dikatakan kita ini lebih daripada pemenang. Kalau kita lebih daripada pemenang, tentu kita bukanlah pecundang, tapi kita the winner. Bukan the loser, ya, tapi the winner. Karena apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan berikan kita kendaraan kemenangannya. Rohnya ditanamkan dalam hidup kita. Kita dipenuhi dengan rohnya. Kita dipimpin oleh rohnya. Sehingga kita akan senantiasa ada. Kalau Yesus katakan, tinggal dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Tinggal dalam kasihku, sukacitaku akan mengalir bagimu. Wah, itu dah kalau kita tinggal di dalam Tuhan itu, kita punya kendaraan kemenangan, di mana Tuhan sendiri yang membuatnya. Tuhan sendiri yang menolong kita keluar menjadi pemenang. Dan yang ketiga dikatakan adalah, jadi dikatakan Tuhan akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Alkitab mengatakan begini, dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan Alkitab mengatakan dari pembacaan tadi, mulut Tuhan yang mengatakannya kepada kita. Artinya janji ini bukan Yesaya yang mengatakannya, walaupun melalui perantaraan Yesaya, tapi jelas mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Anda tahu apa artinya ini? Bahwa Tuhan konsisten untuk memberikan engkau hadiah yang terbaik ketika engkau mau taat kepada kebenarannya. Jadi Tuhan mau, ya, mencari orang-orang, bukan mencari orang-orang yang hebat. Ya, dia tidak mencari orang-orang hebat yang luar biasa, yang kaya raya, yang apa, bukan. Tuhan tidak mencari itu. Tapi Tuhan mau mencari orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil dan terus secara konsisten melakukan di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan itu yang Tuhan mau. Dan orang-orang yang selalu taat dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Dan kiranya Tuhan menolong kita supaya kita terus melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya teruslah berharap Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, teman-teman sebayaku. Mengapa saya bisa mengatakan teman-teman sebayaku? Karena laporan analisa siapa pendengar-pendengar saya itu ternyata orang-orang yang sebaya dari 45 sampai 65 ke atas. Walaupun yang 65 ke atas di kisaran 20%, yang sebaya dengan saya itu lebih banyak, dan juga yang dengan yang 45 ke atas juga hampir seimbang. Jadi saya bersyukur bahwa pada akhirnya saya bisa menyampaikan isi hati saya kepada bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, opung-opung saya, kepada rekan-rekan sepelayanan, kepada rekan-rekan semuanya. Semoga ini akan terus membawa sebuah pengertian baru ke dalam kehidupan kita. Besok saya akan ingin
menyampaikan sebuah hal yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan, oleh seorang bapak atau seorang ibu atau seorang apa saja yang menjadi profesinya untuk mempunyai visi, karena visi itu akan menjaga engkau dari segala keadaan supaya engkau tetap punya arah, sekalipun engkau harus jatuh bangun, tapi engkau tetap punya arah, baik dalam pribadimu, baik dalam anak-anakmu, baik dalam jemaat, kalau dia pemimpin jemaat, kalau dia orang tua, tentu kepada orang anak-anaknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan teruslah mengalir di dalam Tuhan. Ingat, ketika engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, Dia akan memberikan engkau hadiah untuk bersenang-senang karena Dia. Dan juga Dia mengatakan dengan jelas bahwa kita akan melintasi bukit-bukit. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita makan. Jadi tidak usah perlu takut bahwa engkau tidak akan makan di saat-saat susah ini. Ya, saya sudah melihat ada banyak UMKM, pedagang-pedagang yang menengah sudah mulai tutup, dan banyak hal di tengah-tengah tekanan ekonomi, dolar yang semakin menanjak, dan saya mendengar pada hari ini telah 18.000. Tapi apapun itu, kita mau berdoa bagi bangsa ini sehingga bangsa ini tidak akan kolaps, bangsa ini tetap diberkati oleh Tuhan dan tetap ada jalan keluar yang akan diberikan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa untuk bangsa kita ini dan terus berdoa bagi presiden dan pemegang stakeholder dari bangsa ini, dan terutama untuk presiden sehingga dia berani untuk memberantas segala perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak sejalan dengan amanat undang-undang, sehingga para koruptor itu dibasmi habis. Karena kita cukup kaya, tapi karena para koruptor ini kita menjadi miskin. Dan kiranya kita diberikan hati yang baik untuk taat kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan membiarkan ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi pemimpin, janganlah kita menyengsarakan hidup mereka, tapi pakailah hidupmu untuk memberkati, menolong mereka-mereka yang sengsara itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya terus kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saya yang kekasih, rekan-rekan sepelayanan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat dalam menghadapi pelayanan mereka, dalam menghadapi keluarga mereka, dalam menghadapi usaha mereka, dalam menghadapi bisnis mereka, dan apapun itu. Kami akan senantiasa menang oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih karena Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau bersenang-senang karena engkau sendiri. Dan kami yakin dan percaya kami punya kendaraan kemenangan, dan apa yang kami butuhkan Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada yang Tuhan. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Dan terima kasih. Dan kami juga berdoa agar engkau Allah menyatakan segala kekuatanmu, segala kuasamu kepada mereka-mereka yang sedang mengalami persoalan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan melihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, nyatakan kuasamu, nyatakan pertolonganmu kepada mereka. Dan kami yakin dan kami percaya pertolongan Tuhan hadir kepada mereka, sehingga mereka memuliakan engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore bagi kita semuanya. Semoga kita tetap kuat sehat dalam kehidupan ini, dan biarlah kita terus berdoa dan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mantap, mantap, mantap.